kepribadian manusia, tingkah laku manusia. Terus minggu kemarin kita banyak membahas tentang aliran psikoanalisis ya. Psikoanalisis, aliran psikologi dalam, di situ lebih melihat kepada alam bawah sadar. Nah, kita akan melihat perbedaan-perbedaannya di kedua teori ataupun kedua aliran yang minggu ini akan kita bahas. Yang pertama itu adalah psikologi Gestalt. Nah, sebenarnya seperti yang saya pernah bilang bahwa latar belakang munculnya aliran satu dengan aliran yang lain itu tidak jauh berbeda. Jarak antara awal munculnya itu tidak jauh berbeda. Biasa kalau satu orang melontarkan teori, lalu yang lain biasanya ikut melontarkan teori. Kalau satu orang berupaya untuk menemukan sebuah pandangan baru, ide-ide baru, biasanya pasti akan banyak yang membantah ataupun banyak yang akan membahasnya, sehingga biasanya kalau begitu muncul satu teori akan ada tanggapan-tanggapan terhadap teori-teori yang lain gitu ya. Nah, salah satunya juga psikologi Gestalt. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari latar belakang, ini bukan sesuatu yang baru atau bukan suatu aliran yang baru yang begitu muncul setelah strukturalisme ataupun fungsionalisme. Pada dasarnya sebenarnya pada saat zaman filsuf gitu ya, pada zaman kita masih bergabung dengan filsafat, itu pun juga sudah mulai memahami tentang Gestalt gitu. Hanya saja mungkin istilahnya pada saat itu bukan Gestalt gitu ya. Jadi seperti di Plato dan Aristoteles itu telah menginsafi atau sudah mempelopori bahwa jumlah bagian-bagian itu belum sama dengan keseluruhan yang merupakan suatu kebulatan. Nah, terus juga ada Guthrie dan Schiller yang selalu mempergunakan istilah Gestalt pada suatu ketuhanan yang bulat. Terus juga banyak yang berpendapat dengan pemahaman-pemahaman Gestalt gitu ya. Seperti kalau orang berpikiran, orang tidak puas lagi dengan ilmu jiwa asosiasi, sebab gejala jiwa hanya diterangkan sebagai kumpulan dari tanggapan-tanggapan yang berkumpulnya hanya berlangsung secara otomatis mekanis menurut hukum-hukum asosiasi, lalu kemudian orang lebih melihat secara keseluruhan atau secara Gestalt. Gitu. Terus ada Wilhelm Wundt juga yang pelopori munculnya laboratorium yang pertama itu, dia juga berpendapat bahwa di atas unsur-unsur yang terdapat pada gejala-gejala kejiwaan dengan asasnya itu, maka di situ juga ada hubungan yang saling menciptakan, artinya saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain. Sehingga meskipun pada saat itu belum diakui bahwa ada istilah Gestalt, tapi pada dasarnya sebenarnya semua orang tuh sudah melihat itu secara Gestalt gitu ya. Jadi mulai munculnya kapan, apakah itu setelah strukturalisme atau fungsionalisme? Sebenarnya tidak, karena memang sejak zaman masih dalam pandangan filosof itu juga sudah ada Gestalt gitu ya, sudah ada pemahaman-pemahaman tersebut. Hanya saja populernya nanti begitu muncul istilah Gestalt itu yang dikemukakan dengan eksperimen-eksperimennya oleh tokoh-tokohnya. Gitu. Nah, ada yang menyebutkan bahwa yang pelopori ilmu jiwa Gestalt itu adalah Renfels, susah sekali menyebutnya gitu ya. Yang kemudian menyimpulkan bahwa kebulatan itu adalah lebih mengandung arti daripada jumlah bagian-bagian. Kebulatan selalu timbul lebih dahulu daripada bagian-bagian. Dalam bahasa Inggris, Gestalt itu berarti form, shape, configuration, dan whole. Dalam bahasa Indonesia seringkali diartikan bentuk, keseluruhan, esensi, totalitas, hal, peristiwa, dan hakikat. Yang sebenarnya kalau menurut aliran Gestalt itu yang utama bukan elemennya tetapi secara keseluruhannya. Gejala kejiwaan harus dipelajari sebagai suatu keseluruhan atau totalitas, dan arti atau makna Gestalt bergantung pada unsur-unsurnya, sebaliknya unsur-unsur bergantung pada Gestalt. Artinya begini, di dalam aliran psikologi Gestalt itu, mereka itu melihat sesuatu itu, suatu perilaku itu bukan bagian-bagiannya, atau melihat jiwa manusia bukan bagian-bagiannya, tetapi yang dilihat itu adalah secara keseluruhannya. Bagaimana manusia itu bertindak, bagaimana manusia itu berperilaku, berpandangan, berpikir, dan segala macam. Yang dilihat itu adalah secara keseluruhannya, bukan bagian-bagiannya.
tidak melihat secara terperinci bagian-bagiannya, tetapi kita akan melihat secara keseluruhan. Misal seperti ini, itu Anda melihat satu orang dari jarak jauh gitu ya. Ada orang teman Anda datang, Anda lagi kumpul-kumpul dengan teman-teman yang lain, lalu ada satu orang teman yang datang dari jauh, maka yang Anda lihat apa? Oh, itu si A. Oh, itu si B gitu. Tetapi Anda tidak melihat, oh mata sipit gitu, bukan begitu gitu ya. Oh, ini tangannya yang panjang sebelah, bukan melihat yang seperti itu. Kan kita akan melihat utuhnya dulu itu siapa. Secara utuhnya itu adalah oh si Andi misalnya. Oh si Ana misalnya seperti itu. Nah, ini adalah yang disebut dengan Gestalt. Kita melihat secara keseluruhan. Lama-kelamaan baru Anda akan memperhatikan, oh si Andi ini matanya sipit, tangannya panjang sebelah, misal seperti itu. Oh di mukanya ada tahi lalatnya. Nah itu kan detailnya, bagian-bagiannya yang akan terlihat setelah kita melihat secara keseluruhan. Jadi di aliran psikologi Gestalt itu juga begitu. Orang akan melihat suatu kepribadian orang lain, suatu objek, atau suatu benda, atau suatu menyikapi sesuatu hal, itu akan melihat secara keseluruhan dulu, baru kemudian melihat secara bagian-bagiannya. Jadi di psikologi Gestalt itu, memang seringkali kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah artinya bentuk, keseluruhan, esensi, totalitas, hal, peristiwa, dan hakikat. Namun dalam perkembangan selanjutnya banyak yang begitu dipindahkan ke bahasa Indonesia berbeda pengertiannya dengan bahasa Inggris. Begitu dipindahkan ke dalam bahasa Jerman juga berbeda. Ke dalam bahasa dalam bahasa yang lain mungkin akan berbeda. Sehingga para ahli lebih berkesimpulan dan sepakat ya Gestalt saja gitu. Tidak usah diartikan bagaimana karena kadang-kadang kalau artinya Gestalt ini tidak pas dengan bahasa masing-masing gitu ya, sehingga gunakan saja istilah psikologi adalah psikologi Gestalt. Jadi tidak perlu diartikan, yang penting kita paham maksudnya Gestalt itu adalah apa gitu. Nah, itu yang dipahami oleh beberapa tokoh di aliran psikologi Gestalt. Nah, di Jerman, jadi sebenarnya kalau Gestalt ini sendiri itu ini mulai di Jerman. Kalau ada yang di Jerman, ada yang di Rusia, ada yang di Amerika, ada yang di Inggris gitu ya. Nah, kalau di Gestalt sendiri itu munculnya di Jerman gitu ya. Nah, dimulai aliran psikologi Gestalt, di sini lebih menekankan kritiknya pada penguraian kesadaran kepada elemen-elemen yang dilakukan oleh strukturalisme. Jadi, di sini lebih mengkritiki dari teorinya strukturalisme dari Wilhelm Wundt itu. Tetapi psikologi Gestalt masih mengakui adanya unsur kesadaran itu sendiri dalam bentuk yang utuh, yang sifatnya totalitas, tidak terbagi dalam elemen-elemen. Jadi pada dasarnya sebenarnya begitu strukturalisme muncul, lalu banyak yang membantah, termasuk fungsionalisme, terus kemudian psikoanalisis juga salah satunya adalah aliran psikologi Gestalt gitu ya. Nah, Gestalt itu sendiri berasal dari bahasa Jerman yang sulit diterjemahkan dalam bahasa lain. Tadi seperti dalam bahasa Inggris ada form, shape, yang artinya bentuk, hal, peristiwa, hakikat, esensi gitu ya. Tetapi karena banyaknya perbedaan diterjemahkan ke dalam bahasa masing-masing, lalu berbeda artinya, lalu berbeda juga tanggapan-tanggapannya, sehingga banyak orang yang terutama aliran psikologi Gestalt ya, pengikut-pengikutnya lebih menekankan bahwa Gestalt saja, tidak usah diganti-ganti gitu. Terus psikologi Gestalt ini itu mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas, dan bahwa data-data dalam psikologi Gestalt itu disebut sebagai fenomena atau gejala. Nah, aliran psikologi Gestalt ini yang mendasari munculnya pemahaman tentang penelitian metodologi penelitian kualitatif di psikologi, yaitu tentang fenomenologi. Jadi dimulai dari pendekatan psikologi Gestalt ini. Nah, prinsipnya mempelajari sebagai totalitas itu dikemukakan pertama kali oleh tadi Ehrenfels tadi ya, tokoh yang merangsang timbulnya aliran ini, dan pada tahun 1890 dalam eksperimennya mengenai musik,
dikemukakannya pada waktu itu bahwa kalau kita mendengar sebuah lagu bukan notnya satu per satu. Jadi ketika ada lagu tercipta menjadi sebuah rangkaian kata-kata yang bagus, musik yang bagus, maka yang kita dengar apa? Musiknya secara keseluruhan. Bukan not-notnya, bukan tangga-tangga lagunya itu ya, atau bukan bukan not balok-baloknya itu yang dilihat. Ya, tetap karena not-not baloknya itu adalah bagian-bagian yang pada akhirnya melihat secara keseluruhan. Nah, sehingga yang kita dengarkan itu ketika mendengar musik itu adalah lagunya bukan not-notnya. Tetapi memang lagu-lagunya itu adalah terdiri dari not-notnya. Nah, ini berbeda pandangannya strukturalisme dengan Gestalt. Kalau strukturalisme lihat bagian-bagiannya satu persatunya, not-notnya. Tapi kalau di Gestalt itu melihat secara utuh keseluruhannya bagaimana. Karena biasanya orang akan mendengarkan musik bukan mendengarkan notnya, tetapi mendengarkan musik, not-notnya itu yang dirangkai menjadi satu kalimat, satu hal yang tercipta menjadi sebuah lagu yang bagus, itulah yang didengarkan oleh manusia, gitu ya. Jadi ketika kita mendengar sebuah lagu, maka yang kita dengar itu adalah lagu yang utuh, bukan not yang satu persatu. Yang penting itu adalah sifat daripada totalitas yang disebut dengan emergen itu bukan sifat-sifat dari elemen-elemen. Sekalipun demikian, menurut Ehrenfels itu dia mengakui bahwa tidak semua emergen itu berbeda daripada elemen. Jadi memang dia masih mengakui bahwa totalitas itu terbentuk karena adanya bagian-bagian atau elemen-elemen. Tetapi menurutnya Ehrenfels ini dan terutama menurut tokoh-tokoh di aliran psikologi Gestalt yang penting itu adalah lihat secara keseluruhannya, meskipun yang bagian-bagian atau elemen-elemen itu memang penting juga gitu ya. Memang ada tetapi tidak terlalu penting dibandingkan dengan secara totalitas. Nah, ini juga seperti yang tadi saya bilang bahwa banyak diartikan, kadang-kadang ada yang di bahasa Indonesia itu diartikan dengan bentuk, ada yang mengartikannya dengan konfigurasi, ada yang mengartikannya dengan totalitas, ada yang mengartikannya dengan keseluruhan. Tapi menurut saya dan beberapa tokoh juga menyarankan lebih baik dengan disebut dengan Gestalt saja tadi ya. Kapan mulai dianggap penting ya, karena pemahaman tentang Gestalt ini itu sebenarnya dimulai dari diskusi-diskusi persepsi setelah sejak digunakannya oleh si Marx dan dalam analisisnya tentang sensation itu, kemudian juga mulai diterbitkan dalam sebuah jurnal ya, Gestalt Theory Reconfigure itu ya. Nah, aliran Gestalt ini timbul sebagai reaksi dari psikologi elemen yang dipengaruhi oleh strukturalisme tadi, dan psikologi Gestalt menekankan arti pentingnya keseluruhan daripada jumlah-jumlah bagian-bagian yang dari hasil pengamatan individu dipengaruhi juga oleh sikap mental, cara pengamatan, dan cara penafsiran dari individu tersebut. Nah, intinya adalah di Gestalt melihat secara Gestalt, secara keseluruhan, secara totalitas, tidak seperti di strukturalisme yang bagian-bagiannya. Terus, menurut aliran psikologi Gestalt, kesadaran dan jiwa manusia itu tidak mungkin dianalisis ke dalam elemen-elemen. Jadi, kalau menurutnya Gestalt itu bertentangan dengan strukturalisme. Di Gestalt itu tidak penting itu lihat bagian-bagiannya, tidak penting melihat elemen-elemennya. Yang penting itu adalah secara utuh itu seperti apa, secara keseluruhan seperti apa. Seperti lagu tadi yang secara penting kita adalah mendengarkan lagunya, bukan bagian-bagian not-notnya itu. Karena not-notnya itu kalau tidak disusun sedemikian rupa, itu juga tidak akan menghasilkan lagu yang bagus. Nah, sehingga yang paling penting di sini adalah keseluruhan, bukan bagian-bagian. Dan gejala kejiwaan, kalau menurut Gestalt juga harus dipelajari sebagai suatu keseluruhan atau totalitas, di mana keseluruhan itu harus terlebih dahulu ditanggapi dari bagian-bagiannya, dan bagian itu harus memperoleh makna dalam keseluruhannya. Bagaimana individu berperilaku, bagaimana individu menyikapi suatu fenomena, bagaimana individu menyikapi suatu permasalahan. Yang dilihat adalah reaksinya secara keseluruhan. Tidak penting dia lihat masa lalunya bagaimana,
terus pengalaman-pengalaman dia bagaimana gitu ya. Tetapi yang paling penting adalah sekarang dia bereaksinya seperti apa. Dan dia melihat kejiwaan, bagaimana individu bergerak, bagaimana individu bersikap, berpikir, itu adalah lihat secara keseluruhannya saat ini, bukan melihat ke belakang-belakang yang bagian-bagiannya terbentuknya dari apa, seperti di psikoanalisis ya. Nah, kemudian tokoh yang lain itu juga ada siapa ini? Brentano ya. Nah, ini juga merupakan salah satu perintis dan guru dari tokoh psikologi Gestalt. Ia tidak sependapat dengan strukturalisme juga yang hendak menganalisis kesadaran dengan memecahnya ke dalam elemen-elemen. Gejala kejiwaan itu harus dipandang sebagai suatu fenomena sebagaimana mestinya. Jadi kejiwaan manusia, perilaku manusia itu harus dilihat secara keseluruhan, apa yang tampil dan apa yang dia lakukan pada saat itu. Jadi bukan elemen-elemennya, terutama ketika kita berbicara di alam kesadaran. Nah, kalau berbicara di alam ketidaksadaran seperti psikoanalisis, kita bisa melihat ke latar belakang permasalahannya seperti apa, terus kemudian masa lalunya bagaimana, gitu ya. Tetapi ketika kita berbicara di ranahnya kesadaran, menurut aliran psikologi Gestalt, yang penting itu kita adalah melihat fenomena yang sekarang ini sebagaimana mestinya. Totalitas keseluruhannya, reaksi secara keseluruhannya seperti apa. Nah, kemudian dia juga berpendapat bahwa dasar dari segala tingkah laku kejiwaan itu adalah persepsi dalam, yaitu persepsi yang tidak terbatas pada persepsi oleh indera-indera belaka. Ia membedakan antara aksi psikis dan isi non-psikis dalam fenomena kejiwaannya. Nanti kita akan melihat lebih dalam maksudnya si Brentano itu seperti apa. Nah, di sini yang dimaksud dengan persepsi dalam itu adalah kita melihat sesuatu itu tidak terbatas alat indera kita, tetapi kita juga mempersepsikan sesuatu itu secara totalitas, keseluruhan. Kadang-kadang alat indera seperti mata, pendengaran, hidung, penciuman gitu ya, itu bisa melakukan kesalahan. Jadi yang paling penting adalah mereka melihatnya, bereaksinya, memandangnya, dan mempersepsikan itu seperti apa. Salah satu contohnya begini. Ini yang eksperimen yang dilakukan oleh beberapa tokoh di aliran psikologi Gestalt ya, yang kemudian muncul dengan hukum-hukum Gestaltnya, yaitu ada hukum kedekatan. Nah, hal atau yang disebut dengan law of proximity. Nah, hal-hal yang saling berdekatan dalam waktu atau tempat cenderung dianggap sebagai suatu totalitas. Contoh misalnya di garis yang ini ada garis dua berjajar 3 ya. Lalu ada satu yang sendirian jomblo nih. Nah, yang ini kalau kita melihat secara keseluruhan pertama kali ketika Anda melihat, maka Anda akan melihat bahwa ini adalah garis-garis yang tegak lurus yang berdampingan. Jadi Anda tidak melihat bahwa salah satunya itu ada ganjil. Nah, ini yang disebut dengan hukum kedekatan ya. Jadi garis-garis di bawah ini akan terlihat sebagai 3 garis kelompok garis-garis yang masing-masing terdiri dari 2 garis ditambah dengan 1 garis yang berdiri di sebelah kanan sendiri. Tetapi ketika Anda melihat pertama kali, ini lihat pertama kali apa? Yaitu adalah garis-garis yang tegak lurus yang saling berdempetan. Tidak melihat apakah ada ganjil atau tidaknya salah satunya tidak melihat. Umumnya dulu yang dilihat bahwa secara keseluruhan ada garis-garis yang saling berdekatan, saling berdempetan, saling tegak lurus ke atas gitu ya. Meskipun mungkin salah satunya juga nanti ada catatannya. Nah, yang garis satu yang jomblo ini tadi itu pada awalnya pasti akan disamakan dengan garis yang 3 ini. Dianggap sama. Nah, baru lama-lama Anda kan sadar, oh iya ada satu garis yang jomblo gitu, yang tidak ada kawannya gitu. Nah, itulah tadi yang disebut dengan Gestalt itu tadi, bahwa kita ketika akan mempersepsikan sesuatu, inner ini tadi ya, yang seperti yang ini inner perception itu tadi, maka kita tidak akan terbatas pada alat indera saja. Ketika alat indera mungkin itu melihatnya adalah satu ada yang ganjil, tetapi ketika kita mempersepsikan secara keseluruhan itu adalah menjadi satu kesatuan. 4 garis yang ada di sini itu adalah satu kesatuan yang tidak berbeda
yang satu ini tidak berbeda dengan yang tiganya ini. Itu secara keseluruhan atau secara Gestalt yang dipahami oleh aliran psikologi Gestalt dan dalam eksperimennya yaitu dengan hukum kedekatan. Nah, kemudian ada hukum ketertutupan. Coba dilihat kotak yang pertama kali. Maka kita akan persepsikan apa? Kita akan persepsikan bahwa ini adalah sebuah kotak. Padahal kalau dilihat secara detail, ini ada putusnya. Berarti ini tidak bisa dipersepsikan sebagai kotak. Kenapa? Karena ini ada putusnya, kan berarti tidak utuh. Tetapi itu tadi yang dikatakan inner perception itu tadi, bahwa kita tidak terbatas dengan panca indera saja. Tetapi ada suatu pemahaman kita secara keseluruhan yang menyebutkan ini adalah kotak atau ini adalah kubus gitu. Tanpa melihat bahwa di situ ada garis yang terputus, tanpa melihat di situ mungkin kalau dengan garis terputus akan dipersepsikan bahwa itu bukan suatu kubus atau bukan suatu kotak gitu. Tetapi karena ada hukumnya ketertutupan itu tadi ya atau law of closure itu, hal-hal yang cenderung menutup akan membentuk kesan secara totalitas secara tersendiri. Jadi segi empat di bawah ini akan cenderung dipersepsikan sebagai segi empat, kotak, kubus ya, sekalipun sebenarnya ada bagian yang tidak tersambung. Nah, ketika melihat ini pertama kali adalah gambar kotak gitu. Meskipun ketika dilihat lebih detail lagi, ini nggak bisa dikata kotak nih, ini ada putus-putusnya. Tapi kan secara keseluruhan kita langsung mempersepsikan itu adalah kotak. Itu kemampuan indera kita, gitu ya, yang menyatakan bahwa kita punya kemampuan menangkap secara Gestalt, secara keseluruhan. Terus ada hukum kesamaan. Nah, ini coba lihat, perhatikan gambar di situ. Kita tidak lagi melihat bahwa ada 0, ada X, ada 0, ada X, tapi dianggap saja itu adalah satu kelompok gitu ya. Satu kelompok membentuk sebuah deretan yang terdiri dari deretan-deretan 0 dan X gitu. Kalau diperhatikan lebih lama bisa jadi mungkin salah satu nanti ada di sini angka 1. Tetapi itu akan kita persepsikan secara Gestalt bahwa keseluruhannya adalah sebuah kelompok gitu. Dan tidak ada bagian-bagian yang berbeda. Nah, ini yang disebut dengan hukum kesamaan. Hal-hal yang mirip satu sama lain cenderung kita persepsikan sebagai suatu kelompok atau suatu totalitas, dan deretan-deretan bentuk di bawah ini akan cenderung kita lihat sebagai deretan-deretan mendatar dengan bentuk 0 dan X berganti-ganti dan bukannya akan dilihat sebagai deretan-deretan yang tegak. Tapi kita akan melihat secara keseluruhan ini adalah sebuah satu kelompok yang kita anggap sama, yang dimana di situ cenderung kita mempersepsikan ini adalah, wah ini sama saja. Ini adalah satu kelompok yang terdiri dari 0 dan X gitu. Nah, tetapi pada satu pertama kali melihat, kelompok dari gambar suatu gambar seperti itu saja, lebih sederhana gitu ya, tanpa lebih melihat secara detail satu per satu. Nah, banyak sebenarnya di aliran psikologi Gestalt ini hukum-hukumnya. Itu sebagian saja. Di buku-buku yang lain nanti Anda akan menemukan berbagai macam hukum yang semakin berkembang teorinya, semakin banyak tokohnya yang Anda baca, Anda pelajari, maka mereka akan mengeluarkan hukum-hukum yang baru. Tetapi yang saya sampaikan di sini itu adalah hukum-hukum yang umumnya terjadi mayoritas dan memang paling utama ya, paling awal dilakukan eksperimennya seperti yang dilakukan oleh tadi Wertheimer ini tadi. Nah, begitu nanti semakin berkembang aliran psikologi Gestalt, karena sampai sekarang pun Gestalt ini juga masih terus berkembang gitu ya. Nanti akan ada tokoh-tokoh baru yang menemukan dengan hukum-hukumnya yang baru, dengan eksperimen-eksperimennya yang baru. Bisa jadi nanti kalau misalnya Anda adalah penganut psikologi Gestalt, Anda kemudian mempelajarinya secara mendalam, lalu Anda melakukan eksperimen, justru malah nanti nama Anda gitu. Oh, hukumnya si Aulia Ramadhin misalnya. Oh, hukumnya si Nur Laila misalnya begitu. Bisa jadi seperti itu. Kalau nanti Anda melakukan berbagai macam eksperimen-eksperimen terkait dengan psikologi Gestalt gitu ya. Nanti silahkan saja mengenai hukum-hukumnya ini dipelajari dan dibaca lebih lanjut lagi. Yang saya sampaikan sini adalah beberapa hukum-hukum dasar yang dipahami di aliran psikologi Gestalt, karena sebenarnya psikologi Gestalt ini sendiri itu juga
banyak alirannya. Nah, yang tercatat itu ada 3 aliran. Ada aliran Berlin, ada aliran Leipzig, kemudian ada aliran Grazer gitu ya. Jadi di dalam Gestalt sendiri itu memecah-mecah, ada menjadi 3 aliran ini. Kita coba lihat satu persatu. Ini tadi ya aliran Berlin itu tadi ada Wertheimer tadi, Kopka dan Kohler ini yang paling terkenal, yang banyak melakukan eksperimen-eksperimen si Kopka dan Kohler ini ya. Kemudian Wertheimer ini juga merumuskan teori Gestalt dengan cara yang modern, dengan mengemukakan tentang asas-asas teori Gestalt tadi mengenai jumlah, adalah bagian-bagian tertentu tempatnya, dan tiap-tiap bagian itu berdiri sendiri, terpisah satu sama lain dengan merupakan kumpulan dari berbagai unsur. Jadi, si Wertheimer ini dia melihat secara jumlahnya, meskipun jumlahnya itu terdiri dari bagian-bagian yang terpisah satu dengan yang lain. Itu masih aliran Berlin. Jadi ingat tokohnya. Nanti aliran Berlin siapa tokohnya? Nah ini ya, Kopka dan Kohler itu yang berkawan, sering melakukan penelitian bersama-sama. Terus apa tadi asasnya yang lain dari Wertheimer itu adalah kompleks. Selain dari jumlah, kompleks itu adalah golongan yang memiliki ciri jumlah dari beberapa bagian yang sama sifatnya, tetapi dalam penggabungannya terdapat sesuatu yang baru. Jadi lebih kompleks dibandingkan jumlah yang tadi. Terus ada asas struktur atau bentuk, itu adalah merupakan gabungan dari suatu jumlah atau unsur. Terus kemudian ada asas Gestalt, itu adalah sesuatu yang punya sifat-sifat tertentu, yang seperti telah bagaimana dijelaskan tadi, itu bukan lagi sebagai jumlah yang kompleks atau struktur, tetapi mewujudkan Gestalt atau lingkaran yang punya sifat-sifat tertentu, atau secara utuh, secara keseluruhan yang mempunyai sifat-sifat tertentu. Nah, Gestalt tersusun adalah susunan dari struktur Gestalt dalam suatu bentuk yang berarti. Nah, banyak yang berpikir kemudian mungkin Anda bertanya, lalu kenapa kita bisa berpandangan atau mempersepsikan secara Gestalt gitu? Itulah kemampuan indera kita gitu ya. Kemampuan indera kita bahwa kita mempunyai kemampuan untuk melihat secara totalitas. Yang itu tanpa disadari dimulai dari kapan tidak ada yang tahu gitu. Tetapi kita begitu lahir kita sudah punya kemampuan itu, kemampuan untuk melihat secara totalitas, kemampuan untuk melihat secara Gestalt gitu. Sehingga menurutnya tokoh-tokohnya di Gestalt itu, makanya karena itu sudah ada dari sananya, dari bawaan dari sananya, kita yang penting itu adalah melihat keseluruhannya, bukan isi-isi bagian-bagian yang terdiri dari elemen-elemen itu, tetapi kita harus melihat secara keseluruhan karena kita punya kemampuan itu. Terus ada si Kopka tadi ya. Nah, menurut Kopka itu, Gestalt itu adalah pertemuan gejala-gejala yang tiap-tiap anggotanya hanya mempunyai sifat atau watak dalam hubungannya dengan bagian-bagiannya, sehingga merupakan satu kesatuan yang mengandung arti dari keseluruhan itu. Jadi menurutnya si Kopka, Gestalt itu adalah keseluruhan, dan keseluruhan itu adalah terdiri dari anggota-anggota kelompoknya, terdiri dari anggota-anggota yang ada di dalam keseluruhan tersebut, yang punya sifat dan watak yang masing-masing, yang kemudian membuat menjadi satu kesatuan, menjadi suatu kesatuan yang utuh yang disebut dengan Gestalt itu tadi. Sementara menurutnya Kohler, kalau menurut Kohler ini ilmu jiwa Gestalt itu adalah ilmu jiwa yang menyelidiki pengaruh-pengaruh dari faktor jiwa, bagaimana timbulnya, bagaimana terjadinya perubahan-perubahan akibat pengaruh-pengaruh faktor tadi, dan bagaimana pula hilangnya pengaruh faktor itu tadi. Disinilah pentingnya bahwa kita melihat secara keseluruhan itu. Jadi kalau menurutnya Kohler, apa sih Gestalt, kejiwaan menurut psikologi Gestalt? Kejiwaan menurut psikologi Gestalt itu adalah ilmu yang mempelajari atau menyelidiki dari pengaruh faktor-faktor jiwa, pengaruh dari bagian-bagian yang mempengaruhi terhadap keseluruhan individu, bagaimana timbulnya, bagaimana terjadinya, akibat-akibatnya seperti apa, kenapa orang melihat secara Gestalt segala macam. Itulah yang disebut oleh si Kohler sebagai ilmu jiwa Gestalt. Nah, kemudian dia juga punya susunan hukum-hukum Gestalt.
ada hukum konstansi, besar, bentuk, warna, hukum gambar dan konteks. Tadi ada hukum kedekatan, ketertutupan, ada hukum vektor. Coba nanti dibaca lagi ya, karena ini panjang sekali, banyak pemahaman-pemahamannya di bukunya Sarlito Wirawan Sarwono tuh rasanya ada yang versi bahasa Indonesia. Atau Anda punya bukunya yang sejarah aliran psikologi, tapi sepertinya sekarang itu sudah tidak terbit lagi bukunya, itu justru lebih lengkap gitu ya. Saya juga punya fotokopian, tapi nanti Anda baca saja ini yang mengenai hukum-hukum ini atau cari di Google gitu mengenai hukum-hukum. Tadi ya salah satu contohnya adalah kedekatan, ketertutupan tadi, gambar dengan konteksnya seperti apa ya. Ada juga yang eksperimennya itu ada yang cangkir yang terbalik. Ada yang melihat itu cangkir, ada yang melihat itu gambar manusia, separuh bentuk wajah manusia, macam-macam. Tergantung dari bagaimana seseorang itu mempersepsikannya secara Gestalt gitu ya. Besar bentuknya itu juga akan pengaruhi terhadap keseluruhan atau tidak. Gitu. Terus ada aliran yang kedua adalah aliran Leipzig. Ini tokohnya adalah Felix ya dan Hans. Aliran Leipzig itu menyertakan latar belakang dan perasaan di dalam menjelaskan Gestalt. Jadi utamanya lebih melihat kenapa orang berpikiran secara Gestalt, karena di situ ada latar belakangnya, ada perasaan yang mengikutinya. Kemudian latar belakang dari Gestalt tentang perasaan ini ya, segala macam itu disebut dengan Ganzeit. Karena itu ilmu jiwa ini disebut juga dengan Ganzeit psikologi. Nah, di psikologi itu sendiri juga banyak. Ada psikologi, biopsikologi yang sekarang lagi tren itu. Terus ada psikologi faal, biopsikologi, ada Ganzeit psikologi, nanti ada lagi psikologi dalam, psikologi yang macam-macam, tergantung dari Anda menggunakan pendekatan yang mana yang Anda rasa cocok gitu dengan diri Anda. Jadi tidak semua aliran ya, kita perlu mengenal semua aliran, tetapi kita bisa memilah. Terutama nanti kalau ketika Anda itu menjadi praktisi dalam bidang ilmu pendidikan, praktisi dalam misalnya dalam kehidupan sosial, praktisi ketika Anda menjadi psikolog mungkin segala macam. Ketika ada klien, Anda bisa tinggal memilih mau menggunakan dengan pendekatan apa. Kalau dirasa pendekatan psikoanalisis yang tepat untuk mengatasi permasalahan klien, maka Anda gunakan itu. Tetapi kalau Anda merasa dengan psikologi Gestalt, maka Anda gunakan psikologi Gestalt. Itulah pentingnya semua aliran itu perlu Anda pelajari, Anda pahami supaya nanti bisa memilah mana yang tepat untuk digunakan, mana yang tidak tepat, gitu ya. Kalau menurut aliran Leipzig, dia melihat secara keseluruhan juga, tapi lebih melihat juga bagian mengenai perasaan ini. Nah, pendapat lain aliran Leipzig itu adalah dalam tiap-tiap pribadi sebagai suatu Ganzeit hidup atau kejiwaan, yang mana itu merupakan suatu pendorong untuk mempersatukan. Dengan adanya dorongan itu, orang tidak pernah mendapat bagian-bagian sendiri. Jadi, yang penting di sini menurut mereka adalah ada Ganzeitnya, bahwa kita melihat sesuatu itu secara perasaan latar belakangnya. Terus kesatuan hidup kejiwaan terutama terletak dalam perasaan. Leipzig latar belakang dan perasaan. Terus aliran Graeser ini menyelidiki di manakah berlakunya hukum-hukum Gestalt. Jadi banyak melakukan eksperimen ulang gitu ya. Yang punya Wertheimer dilakukan eksperimen lagi. Terus tokoh-tokoh Kopka dan Kohler di ininya lagi ya, dicobakannya lagi beda ya, seperti tadi Leipzig tadi lebih ke perasaannya. Kalau yang pertama tadi itu adalah alirannya mana tadi? Aliran Berlin ini ya. Nah, ini tentang asas-asasnya. Lebih menekankan kepada asas-asasnya, baru kemudian yang terakhir itu adalah aliran dari
hukumnya yang berlaku pada aktivitas yang mengamati atau diamati. Jadi fokusnya adalah kepada aktivitas-aktivitas yang sering kita amati, yang sering kita lakukan, dan kita bagaimana kita mengamatinya, bagaimana kita berpersepsi sesuatu itu, sehingga muncul di sini nanti hukum-hukum Gostad yang baru yang menurut aliran Graeber. Pada intinya sebenarnya semuanya itu sama melihat secara totalitas, secara keseluruhan. Hanya kalau di aliran Berlin itu mementingkan pengamatan. Nah, kemudian asasnya ya. Terus di aliran Leibniz latar belakang dan perasaan dalam Gestalt itu, jadi melihat kenapa seseorang berpikiran atau berpersepsi secara Gestalt itu karena ada perasaan yang mewakili di situ, perasaan-perasaan dan latar belakang yang mengikutinya itu. Sementara kalau di aliran Graeber itu mementingkan mencari nilai-nilai atau di manakah hukum-hukum Gestalt itu bisa berlaku. Pada saat kapan hukum Gestalt itu berlaku, pada saat kapan hukum itu tidak berlaku, pada situasi seperti apa hukum itu kemudian bisa diterapkan, dan pada situasi seperti apa hukum-hukum dari Gestalt itu tidak bisa diterapkan. Seperti misalnya hukum kedekatan. Pada saat kapan kita bisa mengamati secara Gestalt itu dianggap sebagai suatu kedekatan secara keseluruhan, dan pada saat kapan kita kemudian melihat itu tidak secara keseluruhan atau melihat itu sebagai sesuatu yang tidak dekat tadi. Nah, inilah di aliran-aliran ini perbedaannya hanya di situ, dan tokohnya juga masing-masing banyak gitu ya. Aliran Berlin kemudian mengembangkannya, berkembang lagi sampai banyak eksperimen-eksperimen, Leipzig juga begitu, aliran Graeber juga begitu. Kalau dijelaskan satu persatu aliran ini panjang. Kenapa? Karena masing-masing aliran nanti juga akan ada tokoh-tokohnya, dan masing-masing tokoh itu misalnya satu aliran saja ada 10, maka 10 orang itu akan mengemukakan asas-asas yang baru. Terus aliran Leipzig juga nanti juga punya murid-muridnya, punya tokohnya, tokoh besarnya siapa, kemudian nanti ada murid-muridnya juga akan mengembangkan berbagai macam aliran, lalu pada akhirnya asas-asasnya yang awalnya punya suhunya apa, lalu bisa berubah menjadi apa. Makanya itulah pentingnya nanti Anda harus membaca. Kalau cuma dijelaskan seperti ini, saya menjelaskan inti-intinya saja. Nanti kalau Anda tidak membaca, nanti, oh ini siapa? Kan bukannya di Gostad itu cuma ada Kopka, Kohler, dan Wertheimer. Nah, padahal ada lagi tokoh-tokoh yang lain, yang turun-turunannya, yang sampai sekarang pun juga masih ada gitu. Nanti kan si Kopka, Kohler, dia punya murid, muridnya punya murid lagi, muridnya punya murid lagi, akhirnya turun-temurun gitu ya. Nah, itu juga masih di dalam aliran psikologi Gestalt. Jadi, tiap murid nanti mungkin akan mengemukakan hukum-hukum, asas-asas yang berbeda-berbeda. Jadi Anda banyak-banyaklah membaca, karena di aliran jiwa Gestalt ini menjadi tolak ukur bahwa kita harus juga melihat perilaku manusia itu secara keseluruhan, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia bertindak gitu ya, sehingga kita tidak hanya melihat fokus pada apa sih yang melatar belakangi dia melakukan sesuatu itu, apa sih latar belakangnya, pengalaman-pengalaman sebelumnya, tetapi kita akan melihat secara keseluruhan. Besok pilkada, Anda ikut nyoblos apa tidak? Ikut, Bu. Ibu ikut nyoblos apa tidak besok? Ikut. Nah, Ikut, Bu. iya, biasanya abadikan. Jadi luar biasa senangnya pertama kali bisa memilih. Nah, ini lalu nanti kalau misalnya besok ikut pilkada, Anda berpikiran bahwa itu penting atau tidak gitu. Anda akan berpikiran bahwa kenapa saya memilih menyoblos ketimbang tidak menyoblos gitu. Kenapa saya memilih satu tokoh atau satu pilihan pilihan yang ini bukan pilihan yang itu adalah suatu keseluruhan secara Gestalt. Tingkah laku Anda, mulai Anda dari siap-siap dari rumah berangkat untuk mencoblos sampai mencoblos di bilik bagaimana, seperti lalu pulang bagaimana, reaksi Anda terhadap pilihan Anda bagaimana, itu ada suatu keseluruhan Gestaltnya. Dan itu tidak bisa dilihat bagian per bagian karena Anda sudah
mulai dari bersiap-siap itu sudah menjadi sesuatu yang utuh gitu ya, sesuatu yang dianggap secara totalitas, dianggap secara keseluruhan Anda berperilaku seperti itu. Nah, ini itu yang dimaksud dengan Gestalt. Banyak yang seringkali berpandangan bahwa Gestalt ini susah dipahami. Tapi sebenarnya kalau kita memahami bahwa manusia berperilaku, bersikap, kenapa dia saat ini belajar, kenapa dia memilih untuk belajar, kenapa dia memilih untuk konsentrasi, kenapa dia memilih untuk mengikuti perkuliahan, dan ada yang tidak mengikuti perkuliahan, itu adalah bisa dilihat secara keseluruhan Gestalt ini tadi. Yang memang Gestalt itu terdiri dari bagian-bagian. Bagian-bagiannya apa? Oh, perasaan saya senang ikut mengikuti perkuliahan. Terus bagian-bagian yang lain bahwa kalau saya tidak ikut perkuliahan nanti tertinggal materi. Terus kemudian kalau saya tidak ikut perkuliahan nanti absensinya kurang. Kalau saya tidak ikut perkuliahan nanti saya tertinggal dari teman-teman yang lain, nanti tidak bisa mengikuti perkuliahan secara utuh, penuh, ada perasaan-perasaan bersalah kah mungkin, ada perasaan-perasaan senang kah mungkin. Nah, di situ adalah sesuatu bagian-bagian yang pada intinya akhirnya membentuk satu kesatuan Anda berperilaku belajar saat ini. Nah, itu adalah gestaltnya di situ. Besok memilih pilihan saya ini karena ini. Terus kenapa saya milih kalau nggak dipilih sayang, ini pertama kalinya mau perdana mau di upload ke status nanti ini pertama kali mencoblos gitu kan, semua pasti akan bikin begitu. Nah, jadi kalau misalnya tidak itu perasaan-perasaan seperti itu adalah bagian-bagian yang pada akhirnya Anda bergerak untuk berangkat memilih dan mencoblos pasangan yang Anda pilih. Nah, itu adalah dilihat secara Gestalt. Seperti tadi saya bilang, musik dilihat secara musiknya, bukan bagian-bagian notnya. Orang manusia dilihat adalah si individunya siapa, bukan melihat oh si Ana, si Andi itu terdiri dari hidung pesek, mata sipit, dan segala macam, tangan panjang sebelah, atau kulit putih, segala macam, bukan dilihat seperti itu, tetapi dilihat adalah secara keseluruhan. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sebelum kita lanjut ke behavioristik. Ini panjang juga nanti behavioristik. Udah ada. Oke. Kalau tidak ada, saya lanjut saja ya. Saya lanjut dulu ke materi selanjutnya yaitu tentang aliran psikologi behavioristik. Kalau bertanya langsung di ini saja ya. Nanti kalau saya bagikan layar, bagikan screen, tidak bisa melihat di chatnya Anda. Saya lanjut ke yang kedua, yaitu adalah tentang materi kedua tentang aliran psikologi behavioristik. Sudah bisa terlihat? Bisa, kelihatan? Bu. Ya, baik. Nah, tadi Gestalt, sampai sejauh ini kita sudah lumayan banyak ya, strukturalisme, fungsionalisme, psikoanalisis, Gestalt. Nah, ini ada satu yang baru juga yang menjadi pendobrak dari pemahaman-pemahaman psikologi saat ini, dan sampai sekarang ini juga termasuk aliran yang favorit ya, terutama dalam aplikasinya, dalam modifikasi perilakunya, di dalam mengatasi permasalahan-permasalahan klien, terutama dalam bidang psikologi pendidikan, gitu ya. Ini juga favoritnya saya di aliran-aliran, gitu. Kita lihat. Nah, kalau strukturalisme, strukturnya, fungsionalisme, fungsinya, psikoanalisis lebih terkenal dengan psikologi dalamnya, alam kesadaran bawah sadarnya, Gestalt dengan totalitas keseluruhannya. Nah, behavioristik itu lebih berbeda dibandingkan yang lain karena dia lebih melihat kepada masalah objektivitasnya. Nah, behaviorisme itu adalah sebuah aliran dalam psikologi
psikologi yang didirikan oleh John B. Watson pada tahun 1913 dan digerakkan oleh Bruce Frederick Skinner. Ya, ini dua tokoh yang sangat terkenal di behavioristik, Watson, Skinner, dan satu lagi ada si Pavlov gitu. Nah, ini merupakan filsuf dan ilmuwan yang sebelum Watson itu mengatakan bahwa dalam satu dan lain bentuk telah mengajukan gagasan-gagasan mengenai pendekatan objektif dan pelajari manusia berdasarkan pendekatan yang mekanistik dan materialistik. Suatu pendekatan itu menjadi ciri utama dari behaviorisme. Sebelumnya Anda ada pertanyaan, apakah introspeksi itu masih digunakan sampai sekarang? Masih. Ada beberapa orang, beberapa tokoh itu masih menggunakan metode introspeksi ketika melakukan eksperimen-eksperimennya. Contohlah misalnya saya, ketika saya ingin mengamati suatu orang, perilaku orang lain, maka saya akan melihat dulu introspeksi. Kenapa misalnya saya melakukan perbuatan ini, ada apa yang terjadi gitu ya. Terus bagaimana pengalaman-pengalaman sebelumnya sehingga membentuk suatu perilaku. Nah, itu masih digunakan, tetapi memang sekarang trennya itu mulai banyak ditinggalkan karena mulai bergerak ke sini itu orang-orang tuh mulai berpikiran sesuatu tuh harus bisa harus bisa dipertanggungjawabkan. Objektivitasnya harus bisa terlihat bukan cuma oleh diri saya sendiri seperti introspeksi gitu ya, tetapi juga bisa dilihat oleh orang lain. Nah, behaviorisme itu menentang terhadap pemahaman-pemahaman atau pendekatan-pendekatan yang menggunakan metode introspeksi itu, karena dianggapnya introspeksi hanya dialami oleh pribadi individunya saja. Jadi tidak bisa dilihat oleh orang lain. Nah, di aliran behaviorisme, pendekatannya itu adalah lebih ke masalah materialistik atau yang bisa dilihat secara kasat mata dan bisa dilihat secara objektif. Kalau saya melakukan seperti ini, maka orang lain juga akan melakukan seperti itu, reaksinya akan sama. Ini yang menurut di aliran behaviorisme. Terus, kaum behavioris ini memusatkan dirinya pada pendekatan ilmiah yang sungguh-sungguh sifatnya objektif. Jadi kaum behavioris mencoret dari kamus ilmiah mereka semua peristilahan yang sifatnya subjektif. Seperti misalnya ketika persepsi, itu subjektivitas kalau menurutnya behaviorisme. Sensasi, itu subjektivitas. Adanya hasrat, adanya tujuan, berpikir, emosi, perasaan, segala macam, itu kalau dipandang secara subjektif itu maka tidak dipakai oleh aliran behaviorisme. Karena main ini. Kenapa tidak main? Tidak bisa dilihat. Saya berpikir ini. Jadi orang berpikir begini, begini, begini. Saya bertindak begini, begini, begini. Itu kan pemikirannya. Di dalam sini kan tidak kelihatan. Nah, behaviorisme tidak mau seperti itu. Tidak kelihatan itu buat apa? Kalau tidak kelihatan seperti itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah gitu. Itu menurutnya behaviorisme. Sehingga kemudian kaum behaviorisme ini mengemukakan teori-teori baru yang pada saat itu mengubah pandangan dunia yang melihat perilaku manusia, kejiwaan manusia itu secara subjektif, secara kesadaran dan alam ketidaksadaran, sehingga kemudian beralih kepada metode yang baru, yaitu adalah metode yang dilakukan, bisa dilihat dan dilakukan oleh orang lain, yaitu dengan metode eksperimennya. Ya. Jadi, kalau di behaviorisme, nih ya, lahir sebagai reaksi terhadap introspeksionisme yang menganalisis jiwa manusia berdasarkan laporan-laporan subjektif dan psikoanalisis yang berbicara tentang alam bawah sadar yang tidak nampak. Behaviorisme ingin menganalisis bahwa perilaku yang nampak saja yang dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Jadi yang dilihat saja oleh mata dapat diukur, dapat digambarkan, itu yang difokus mereka di situ. Jadi yang kayak di psikoanalisis alam bawah sadar itu apa, itu tidak kelihatan juga alam bawah sadar bagaimana jelas enggaknya. Kalau alam bawah sadar itu kalau menurut dia betul, belum tentu menurut kita betul, kan itu tidak bisa dibuktikan. Nah, itulah yang menurut behaviorisme yang seperti itu harus dihindari. Karena hanya pengalaman subjektif dan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, sehingga kaum behaviorisme ini
melakukan eksperimen-eksperimennya berdasarkan bukti-bukti yang ilmiah yang bisa tercatat, terukur dengan jelas, dan bisa dilakukan oleh orang lain, reaksinya pun sama oleh orang lain gitu ya. Terus menurut Bandura, sejak masa kanak-kanaknya manusia sudah mempelajari berbagai tata cara berperilaku sedemikian rupa sehingga dia tidak canggung dan serba salah menghadapi berbagai situasi dan persoalan. Namun nanti juga berbeda dari teori-teori belajar sebelumnya bahwa nanti Bandura mengatakan bahwa manusia itu tidak perlu mengalami atau melakukan sesuatu terlebih dahulu sebelum ia mempelajari sesuatu. Manusia dapat belajar hanya dari mengamati atau meniru perilaku orang lain. Nah, ini dasarnya dari behaviorisme, bahwa pada dasarnya manusia itu bisa belajar hanya dengan mengamati, meniru perilaku orang lain dan juga ada masalah pembiasaan gitu ya. Nah, di aliran behavioristik, ya, pandangan-pandangan mereka, eksperimen-eksperimennya terutama dilakukan dengan hewan. Nah, terus kemudian dari hewan-hewan tersebut digeneralisasikan ke manusia dengan teori belajarnya, terutama yang terkenal karena mengamati tingkah laku hewan, bagaimana mereka berperilaku, bagaimana mereka belajar mengatasi permasalahannya, kemudian terkenal dengan pendekatan psikologi belajarnya. Jadi di dunia psikologi pendidikan, aliran behavioristik ini populer gitu ya, populer, sangat banyak digunakan, terutama dalam manajemen di dalam kelas, terus kemudian bagaimana guru bersikap terhadap muridnya, bagaimana murid bersikap terhadap gurunya, bagaimana proses belajar dan pembelajaran tersebut. Ini banyak menggunakan, sampai saat ini banyak menggunakan pendekatan-pendekatan aliran psikologi behavioristik. Yang utama di behavioristik itu adalah bahwa behavioristik memandang ketika dilahirkan pada dasarnya manusia itu tidak membawa bakat apa-apa, manusia akan berkembang berdasarkan stimulus yang diterimanya dari lingkungan sekitarnya. Lingkungan yang buruk akan menghasilkan manusia yang buruk, dan lingkungan yang baik akan menghasilkan manusia yang baik. Jadi, selain tidak percaya dengan metode introspeksi dalam penelitiannya, aliran behaviorisme ini juga tidak percaya terhadap pengalaman-pengalaman subjektif seperti persepsi, terus kemudian emosi, ya, bakat, itu tidak percaya. Jadi mereka tidak percaya terhadap adanya bakat manusia, tapi lebih percaya bahwa ketika ada stimulusnya bagus, maka responnya pun akan menghasilkan respon yang bagus. Tokohnya di sini ada Watson. Menurut Watson, kepribadian manusia itu dapat dibentuk melalui pemberian rangsangan-rangsangan tertentu. Kenapa ada pemalunya ini ya? Rangsangan-rangsangan tertentu saja, dihapus pemalunya ini ya. Terus kemudian salah satu ucapan Watson yang terkenal adalah, berikan kepadaku selusin anak yang sehat, aku akan buat mereka seperti yang aku kehendaki, mau jadi dokter kah, mau berani kah, jadi penjahat kah, atau jadi pemalu kah gitu ya. Dia menantang itu, dia bisa. Kenapa? Dia akan menciptakan lingkungannya seperti apa, maka dari lingkungan-lingkungan seperti itu maka akan tercipta perilaku-perilaku dan kepribadian-kepribadian yang berbeda. Ini ada yang melakukan eksperimen dengan, saya lupa tokohnya, tapi ada yang pernah melakukan eksperimen, dia anak kembar identik ya, anak kembar identik dari bibit yang sama, kemudian diasuh dengan keluarga yang berbeda. Mungkin Anda juga pernah nonton filmnya itu ya. Maka dia akan menghasilkan kepribadian yang berbeda. Kenapa? Karena stimulusnya berbeda. Stimulus lingkungannya berbeda. Orang tuanya berbeda, yang mengasuhnya, kepribadian orang tuanya berbeda gitu ya. Fasilitas, terus segala macam berbeda, gaya hidupnya, terus kebiasaan-kebiasaannya berbeda, sehingga akan membentuk pribadi yang berbeda. Makalah di sini si aliran behavioristik, terutama Watson, itu tidak percaya bahwa manusia itu dibentuk dari faktor genetiknya, karena menurut dia begitu ketika dia kena stimulus yang seperti apa, maka dia akan membentuk dan menyesuaikan diri dengan stimulus-stimulus tersebut gitu ya. Nah, ada kan ceritanya sekarang bawang merah, bawang putih, apalagi itu ya. Bawang hijau apa, lupa saya. Ada sinetronnya kita kan ya.
putri yang tertukar segala macam kisahnya ada. Nah, itu kan yang misalnya yang kembar identik pun itu bisa menghasilkan perilaku yang berbeda. Meskipun dengan sama, tapi perilaku yang berbeda karena stimulusnya berbeda. Menurut Watson, bukan hal-hal yang dari dalam yang penting, tetapi adalah bagaimana stimulus-stimulus itu merangsang terhadap kepribadian kita sebagai manusia. Kalau menurut Watson, dia berpendapat bahwa hampir semua perilaku itu merupakan hasil dari pengkondisian, bagaimana lingkungan dikondisikan, bagaimana lingkungan itu membentuk perilaku kita dan memperkuat kebiasaan-kebiasaan tersebut. Maka akan terbentuk suatu kepribadian, suatu sikap, suatu perilaku yang akan terus-menerus melekat pada diri si individu, gitu ya. Nah, para pendukung behaviorisme ini merasa penting mendiskusikan fenomena psikologi berawal dengan stimulus dan berakhir dengan adanya respon, menghasilkan istilah dengan psikologi stimulus respon. Sehingga di aliran psikologi behavioristik ini juga terkenal dengan pandangan bahwa manusia itu ibarat seperti robot ya, homo micus itu seperti mesin, bahwa apa yang kita kasih responnya, stimulusnya, maka dia akan berespon sesuai dengan stimulus tersebut. Nah, di sini makanya faktor-faktor dari dalam individu seperti manusia punya kehendak, manusia punya pemikiran, punya perasaan, itu diabaikan di aliran behavioristik ini. Karena menurut mereka, bagaimana seseorang itu bersikap tergantung dari stimulus di lingkungannya. Nah, faktor-faktor yang diabaikan oleh behavioristik itu juga pada akhirnya nanti akan menjadi kritik terhadap aliran behavioristik ya, karena mereka tidak percaya bakat, tidak percaya adanya emosi, tidak percaya bagaimana seseorang berpersepsi segala macam. Akibatnya ya pada akhirnya manusia seperti mesin yang mengikuti perintah dari seperti robot, mesin yang mengikuti perintah apa saja sesuai dengan stimulus yang berlaku gitu ya. Terus tokoh yang lain selain dari Watson ada Skinner. Ini terkenal dengan eksperimennya menggunakan kucing dan merpati ya. Skinner ini kepribadian utama adalah hasil dari sejarah penguatan pribadi individu. Meskipun pembawaan genetis itu turut berperan, kekuatan-kekuatan yang sangat menentukan perilaku khusus yang terbentuk dan dipertahankan serta merupakan khas dari individu yang bersangkutan, itulah yang kemudian akan membentuk dari kepribadian dari si individu. Jadi kalau Skinner ini tidak tertarik dengan variabel struktural dari kepribadian, elemen-elemennya bagaimana, fungsi-fungsinya bagaimana, terus kejiwaan manusia itu terdiri dari apa, segala macam itu tidak penting ya. Jadi mereka kaum behavioristik itu tidak penting melihat itu. Tapi bagaimana perilaku itu muncul karena akibat adanya stimulus dan bagaimana kita mengubah perilaku tersebut gitu. Maka untuk mengubah perilaku tersebut itu harus menggunakan dengan pendekatan-pendekatan dan stimulus-stimulus yang dikondisikan sedemikian rupa. Sehingga di aliran behavioristik terkenal dengan eksperimen-eksperimennya, terutama eksperimen-eksperimen untuk mengubah perilaku itu, kemudian akhirnya banyak digunakan untuk mengatasi permasalahan klien, terutama dalam kaitannya dengan modifikasi perilaku manusia. Nah, jadi untuk mengubah perilaku itu dengan mengendalikan dan mengubah ciri-ciri dari lingkungan. Kalau anak malas belajar, berarti kenapa? Maka harus dikasih stimulus supaya dia jadi rajin belajar. Jadi stimulusnya macam-macam. Misalnya sekarang malas belajar, mahasiswa malas mengerjakan tugas, kasih stimulus. Kalau rajin mengerjakan tugas, nanti nilainya bagus. Kalau mengumpul tepat waktu ditambah poin 10, kalau terlambat dikurang 5, misalnya begitu. Nah, ini kan stimulus yang di lingkungan yang harus dibuat seperti itu untuk Anda membuat Anda jadi rajin gitu loh. Terus kalau nanti rajin belajar, IP-nya bagus, nanti dapat apa? Dapat hadiah sepeda motor misalnya dari orang tua gitu ya. Nah, ini kan berbeda-beda. Jadi masing-masing bisa dilakukan, dirubah perilakunya dengan hanya mengubah ciri-ciri dari lingkungan. Ada 3 asumsi menurut Skinner dia dapatkan berdasarkan hasil
eksperimennya dengan merpati dan kucing itu ya. Jadi eksperimennya si Skinner ini dia gunakan kucing, merpati, contohnya misalnya kayak kucing itu ditaruh di dalam kurungan. Di dalam kurungan itu ada pengungkit kayak di kurungan burung itu ya sangkarnya burung itu kan ada pengungkit yang kalau diinjak atau ditarik itu nanti pintunya bisa terbuka, di luarnya ada makanan, ditaruh makanan di luar. Kucingnya begitu dimasukkan ke dalam kurungan, santai-santai aja dulu, dia belum paling dia kebingungan, kenapa saya dimasukkan dalam kurungan gitu ya. Lama-lama kan dia pusing gitu, pusang lah ibaratnya itu di dalam kurungan kada apa-apa, boring aja, gawiannya kan pasti pengen keluar. Akhirnya teriak sana kemari, jalan ke sana kemari, ngeong-ngeong sana kemari gitu. Dia tidak dihiraukan. Begitu melihat di luar ternyata ada makanan, kelaparan sudah, berjam-jam dikurung kucingnya gitu ya. Pasti dia pengen keluar, apalagi di luar kurungan ada makanan. Lalu semakin agresiflah dia untuk keluar. Mahamuk ibaratnya itu ya, istilahnya kata orang Banjar itu mahamuk kalau pengen segera keluar. Lalu kemudian kesana kemari, berjalan ke sana kemari, ngeong-ngeong, cakap sana, cakap sini, tanpa sengaja akhirnya terinjak pengungkitnya, lalu pintunya terbuka. Nah, lalu langsung dia mengambil makanan yang tersedia di luar. Kan semakin di luar ada makanan enak itu semakin rasa hamuk pengen segera keluar. Parut lapar, dikurung lawas-lawas gitu ya. Jadinya pengen segera keluar. Nah, itu ada stimulus penguat berupa makanannya. Begitu nanti dia sudah kenyang, besok-besok masukkan lagi ke dalam kurungan, bolak-balik seperti itu, bolak-balik, keluar dia masukkan, lawas kucingnya pintar gitu. Wah, dimasukkan dia cuek saja. Kenapa? Nanti aku tahu, tinggal aku injak saja itu pengungkitnya gitu kan, dia belajar gitu ya. Dia belajar bahwa begitu masuk nggak perlu waktu yang lama, tinggal injak pengungkitnya, pintunya terbuka, bisa keluar bebas gitu ya. Nanti masukkan lagi, tidak apa-apa kata si kucing, nanti aku injak saja pengungkitnya lagi gitu ya. Nanti tinggal injak pengungkit lalu bisa keluar. Nah, inilah yang kemudian mendasari asas-asas dari Skinner ini, bahwa manusia itu bisa belajar, bahwa ketika dia pertama kali dia akan melakukan kesalahan-kesalahan ya, kesalahan-kesalahan sampai dia mempunyai pemecahan masalah. Yang pertama mungkin butuh waktu agak lama untuk bisa keluar dari kurungan, lama-kelamaan kan dia belajar bahwa cukup dengan injak ini saja keluar. Jadi kalau pertama kali mungkin butuh waktu berjam-jam untuk bisa keluar dari kurungan, kalau begitu keseringan seperti itu, keluar dimasukkan lagi, akhirnya cuma butuh waktu beberapa menit gitu ya. Nah, untuk bisa segera keluar. Jadi ada beberapa asas dari si Skinner ini, dari hasil eksperimennya. Yang pertama itu adalah perilaku itu terjadi menurut hukum. Kemudian Skinner juga menekankan bahwa perilaku dan kepribadian manusia tidak dapat dijelaskan dengan mekanisme psikis seperti id dan ego yang ada di psikoanalisis. Di sini ia berulang kali menekankan bahwa kondisi-kondisi sosial dan fisik di lingkungan kita sangat penting dalam menentukan perilaku. Seperti tadi, bahwa yang paling penting itu adalah dengan stimulus yang dibentuk di luar itu seperti apa. Kemudian asas yang ketiga, asumsi dasar yang ketiga, perilaku manusia tidak ditentukan oleh pilihan individual. Jadi di sini di Skinner maupun aliran behavioristik itu menolak bahwa orang-orang itu adalah perilaku-perilaku yang bebas yang menentukan nasibnya sendiri. Perilaku manusia, kepribadian yang menurut Skinner ditentukan oleh kejadian-kejadian di masa lalu dan sekarang dalam dunia objektif tempat dia mengambil bagiannya. Jadi kalau menurut Skinner, manusia itu tidak punya kehendak, kita akan mengikuti sesuai dengan stimulusnya kita masing-masing. Stimulusnya seperti apa, maka kita akan bereaksi sesuai dengan stimulus tersebut, dan kejadian-kejadian di masa lalu itu hanya sebagai bagian yang akan membantu terhadap perilaku yang sekarang, dan dilihat secara objektif bukan secara subjektif seperti introspeksi dan segala macam. Terus ada si Pavlov ya, ini si Pavlov terkenal dengan
asas-asas dan hukum-hukumnya dengan eksperimennya berupa anjing ya. Pavlov yang melalui percobaan dengan anjing membuktikan bahwa perilaku itu dapat dikendalikan dengan memberi rangsangan tertentu melalui proses yang dinamakan conditioning atau pembiasaan. Anjing yang sudah dikondisikan untuk mendengar bel terlebih dahulu sebelum mendapatkan makanannya akan keluar air liurnya begitu mendengar bel, walaupun makanan itu belum tiba. Menurut Pavlov, hewan dan manusia pada dasarnya hanyalah terjadi dari jaringan-jaringan saraf dan otot yang bereaksi secara tertentu jika diberikan rangsangan tertentu. Jadi ada eksperimennya si Pavlov ini, dia punya anjingnya karena dia dokter bedah juga gitu ya, jadi memang dibedahnya sedemikian rupa sehingga air liur itu bisa keluar otomatis secara alami dan bisa ditampung gitu ya. Nah, jadi kalau dia melakukan eksperimen dengan anjing itu, anjing akan keluar air liurnya kalau ada makanan berupa daging. Itu alami. Kemudian reaksi alami, anjing akan mendengarkan bunyi bel dan telinganya akan bergerak gitu ya, mendengarkan bunyi bel, maka itu adalah reaksi alami. Nah, kemudian dia lakukan eksperimen ketika dia mau menyajikan makanan dibarengi dengan bunyi bel, sehingga begitu terus menerus mau jamnya makan, bunyi belnya makanan dikasihkan, jam makan bunyi belnya kasihkan ada makanan dagingnya. Begitu terus menerus sampai lama kelamaan akhirnya jadi conditioning tadi pembiasaan. Begitu mendengar bunyi bel saja si anjingnya sudah beliuran padahal makanannya belum disajikan. Nah, maka begitu dia dengar bunyi bel saja dia akan langsung mengeluarkan air liur padahal dagingnya tidak disajikan. Ini menyebabkan bahwa sebenarnya lingkungan itu bisa dikondisikan. Jadi anjing akan bereaksi sesuai kehendak kita, yaitu mengeluarkan air liur meskipun makanan tidak disajikan ya. Ini tadi. Nah, jadi di sini si Pavlov dia menjelaskan bahwa aktivitas organisme itu dapat dibedakan atas aktivitas yang bersifat refleksif, yaitu aktivitas organisme yang tidak disadari oleh organisme yang bersangkutan. Organisme membuat respon tanpa disadari sebagai reaksi terhadap stimulus yang mengenainya. Kemudian aktivitas yang disadari, yaitu aktivitas atau kesadaran organisme yang bersangkutan. Ini merupakan respon atas dasar kemauannya sebagai suatu reaksi terhadap stimulus yang diterimanya. Ini berarti bahwa stimulus yang diterima oleh organisme itu sampai di pusat kesadaran dan barulah terjadi sesuai respon. Dengan demikian, maka jalan yang ditempuh oleh stimulus dan respon atas dasar kesadaran lebih panjang apabila dibandingkan dengan stimulus dan respon yang tidak disadari atau respon yang sifatnya refleksif. Nah, ini menurut Pavlov berdasarkan hasil eksperimennya tadi. Nah, kalau dari Skinner ya tadi ada tikus, juga ada burung merpati, ada kucing gitu ya. Jadi ada law of operant conditioning, yaitu jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus kuat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. Law of operant extension, yaitu jika timbulnya perilaku operant tidak diperkuat melalui proses conditioning, itu tidak diiringi stimulus kuat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun bahkan musnah. Jadi Anda tuh misalnya punya potensi ketika Anda merasa senang, Anda siap, maka itu akan membuat Anda punya potensi dan kesiapan itu akan meningkat gitu. Terus kemudian Anda punya keinginan gitu ya, tetapi Anda tidak berdaya, tidak melakukannya, maka akhirnya bisa saja perilaku itu menjadi perilaku yang menurun. Tokoh yang lain ada si Thorndike. Nah, Thorndike ini merupakan tokoh yang mengadakan penelitian mengenai animal psikologi. Jadi banyak di sini ya, ada kucing, ada hewan
kemudian baru mengeneralisasi ke manusia gitu ya, baru digunakan ke manusia. Jadi awalnya adalah di hewan dulu. Nah, menurut Thorndike, asosiasi antara sense of impression to action itu disebut sebagai koneksi untuk menggabungkan antara kejadian sensoris dengan perilaku. Di sini Thorndike menitikberatkan pada aspek fungsional dari perilaku, itu bahwa proses mental dan perilaku itu berkaitan dengan penyesuaian diri organisme terhadap lingkungannya, sehingga kemudian Thorndike diklasifikasikan sebagai behavioris yang fungsional berbeda dengan Pavlov sebagai behavioris yang asosiatif gitu ya. Jadi lebih menitikberatkan kepada fungsi dari perilaku tersebut, fungsi daripada tingkah laku itu muncul bagaimana dari hasil eksperimen-eksperimennya sehingga terkenal dengan behavioristik fungsional. Nah, menurut Thorndike, dasar dari belajar itu adalah trial dan error itu, atau secara aslinya disebut dengan learning by selecting and connecting. Jadi, kalau Anda sering mendengar istilah trial dan error itu ya berawal dari si Thorndike ini. Bahwa seseorang itu akan mencoba-coba ya, mencoba-coba perilaku tertentu, baru kemudian akhirnya bisa menemukan pemecahan masalah yang pas. Nah, dengan eksperimennya itu dengan puzzle box, ya puzzle box ini ada tikus tadi, ada merpati juga, ada kucing juga gitu ya. Atas dasar pengamatannya terhadap berbagai macam percobaan, Thorndike sampai pada kesimpulan bahwa hewan itu menunjukkan adanya penyesuaian diri sedemikian rupa sebelum hewan itu melepaskan diri dari box. Selanjutnya dikemukakan bahwa perilaku dari semua hewan coba itu praktis sama, yaitu apabila hewan coba dalam hal ini kucing misalnya dihadapkan pada masalah, dikurung di dalam kurungan, ia dalam keadaan di-comfort dan dalam memecahkan masalahnya dengan trial dan error tadi atau coba salah gitu ya. Awalnya sih tidak tahu bagaimana pengungkitnya bisa muncul, awalnya sih tidak tahu bagaimana cara membuka pintunya ya. Lama-kelamaan kan dia belajar. Tidak butuh waktu yang lama, cukup dengan tekan pengungkitnya langsung bisa keluar. Nah, dari eksperimennya, Thorndike ini mengajukan adanya 3 macam hukum yang sering dikenal dengan hukum primer dalam hal belajar, yaitu ada hukum kesiapan, yaitu semakin siap suatu organisme memperoleh suatu perubahan tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut akan menimbulkan kepuasan individu sehingga muncullah asosiasi cenderung akan diperkuat. Jadi kalau Anda siap, misalnya siap belajar gitu ya, maka nanti kalau sudah siap belajar, Anda betul-betul melaksanakannya. Nah, prinsip pertama teori koneksionisme ini adalah belajar suatu kegiatan membentuk asosiasi antara kesan panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak. Misalnya, jika anak merasa senang atau tertarik pada kegiatan jahit-menjahit, maka ia akan cenderung mengerjakannya, tetapi bagi yang lain, itu apa itu pelajaran membosankan gitu. Itu apa jahit-menjahit itu tidak ada gunanya, tinggal taruh kasih aja penjahit gitu ya, biar cepat dan mudah. Nah, ini bagi yang merasa itu terkoneksi bahwa itu adalah panca inderanya merasakan seperti itu dan akhirnya memunculkan tindakan, maka dia akan munculnya kepuasan dan perilaku itu akan menjadi diperkuat. Terus-menerus akan menjahit terus gitu. Dan apabila ini dilaksanakan, ia akan merasa puas dan belajar menjahit akan menghasilkan prestasi yang memuaskan. Kemudian ada hukum law of readiness. Ini adalah jika kecenderungan bertindak dan orang melakukannya, maka ia akan merasa puas. Akibatnya ia tak akan melakukan tindakan yang lain. Jadi kalau kita biasa seperti itu, kita melakukannya, dan kita merasa puas, maka kita biasanya akan terus-menerus melakukan kegiatan tersebut dan biasanya tidak tertarik dengan kegiatan yang lain. Contohnya ini adalah kaitannya dengan hobi gitu ya. Anda hobi panjat tebing, Anda suka, merasa puas di situ, maka Anda akan terus-menerus melakukan itu meskipun bagi orang lain itu mungkin adalah sesuatu yang tidak menguntungkan, berbahaya dan segala macam.
Terus juga ada masalah yang kedua, jika ada kecenderungan bertindak tetapi ia tidak melakukannya, maka nanti akan timbul rasa ketidakpuasan. Akibatnya ia akan melakukan tindakan lain untuk mengurangi atau meniadakan ketidakpuasan tersebut. Kita punya keinginan tapi kita tidak melakukannya, lalu pada akhirnya apa? Hilang. Keinginan-keinginan tersebut hilang atau mungkin hilang berkurang atau mungkin malah tidak ada sama sekali. Karena kita tidak ingin tapi kita tidak melakukannya, akhirnya kita muncul ketidakpuasan. Jadi pada akhirnya kita juga akan berusaha untuk mengurangi rasa ketidakpuasan tersebut. Nah, masalah ketiga adalah bila tidak ada kecenderungan bertindak padahal ia melakukannya, maka timbullah ketidakpuasan. Akibatnya ia akan melakukan tindakan lain untuk mengurangi atau meniadakan ketidakpuasan tersebut, ya. Tidak ada kecenderungan mau bertindak, mau berbuat sesuatu tidak ada, tetapi kita melakukannya, maka nanti akhirnya tidak puas, seadanya asal-asalan saja melakukan sesuatu. Terus ada hukum latihan, ya, karena di behavioristik juga trial dan error tadi, maka di sini penting adanya latihan. Jadi semakin sering tingkah laku diulangi, dilatih, maka asosiasi tersebut akan semakin kuat. Semakin sering Anda belajar, semakin sering Anda baca bukunya, maka Anda semakin akan memahami terhadap pelajaran tersebut, gitu ya. Jadi ini memang harus ada hukum latihan. Nah, itulah di psikologi pendidikan itu penting bahwa ada latihan, soal-soal, tugas-tugas itu penting, ya. Kalau menurut behavioristik itu penting. Jadi tidak ada belajar tanpa adanya tugas-tugas. Jadi tugas-tugas itulah yang membuat kita menjadi semakin terpuaskan dengan kondisi-kondisi tersebut. Nah, prinsip law of exercise itu adalah koneksi antara kondisi yang merupakan perangsang dengan tindakan akan menjadi lebih kuat karena adanya latihan, tetapi akan melemah bila koneksi antara keduanya tidak dilanjutkan atau dihentikan. Prinsip menunjukkan bahwa prinsip utama dalam belajar adalah ulangan, makin sering diulang, materi pelajaran akan semakin dikuasai. Jadi semakin sering kita ibaratnya kayak naik sepeda, kalau sekali jatuh langsung ampih, tidak mau lagi naik sepeda, nah, maka tidak akan terlatih kita naik sepeda. Begitu juga dalam belajar, kalau sekali saja belajar terus tidak diulangi lagi, maka nanti juga tidak akan terlatih dan tidak akan paham, gitu ya. Terus hukum yang ketiga ada hukum efek, yaitu hubungan stimulus respon cenderung diperkuat bila akibatnya menyenangkan dan cenderung diperlemah jika akibatnya tidak memuaskan. Hukum ini menunjukkan pada makin kuat atau makin lemahnya koneksi sebagai hasil dari perbuatan. Jadi suatu perbuatan disertai akibat menyenangkan cenderung dipertahankan dan lain kali akan diulangi. Sebaliknya, kalau perbuatan itu diikuti akibat tidak menyenangkan, cenderung dihentikan dan tidak akan diulangi. Kalau belajar terus kemudian apa ya? Misalnya belajar, terus dia dapat nilai bagus, mungkin begitu ya. Terus dapat pujian, mungkin akan terus-menerus tuh seperti itu terus diulang-ulang. Tetapi kalau misalnya dia melakukan sesuatu tapi tidak ada respon apapun yang menyenangkan, maka cenderung biasanya tidak akan terulang, gitu ya. Terus koneksi antara kesan panca indera dengan kecenderungan bertindak dapat menguat ataupun melemah tergantung dari pada buah hasil perbuatan yang pernah dilakukan. Ini contohnya misal kalau mengerjakan PR, ia mendapatkan muka manis dari gurunya, tidak dimarahi gurunya, tidak dikurung, tidak dimarahi mamanya, gitu ya. Tetapi jika sebaliknya, kalau ini dihukum, nanti maka kecenderungan mengerjakan PR itu yang akan membentuk terhadap sikapnya. Jadi kalau kita mengerjakan PR, anak mengerjakan PR, dapat muka manis gurunya, biasanya apa? Oh senang, semangat loh dia. Apalagi, nah pintar, ini bisa bagus, ini seperti itu. Tulisannya bagus, langsung rajin menulis, gitu. Biasanya begitu, gitu ya. Padahal tulisannya ada bagus-bagus amat, tapi dipuji saja, gitu ya. Oh tulisannya bagus, ini bagus tulisannya, langsung besok-besok menulis terus, gitu. Nah seperti kayak gitu ya. Jadi kalau dihukum mungkin nanti bisa saja kecenderungan mengerjakan PR-nya akan membentuk sikapnya, entah apakah nanti semakin rajin ataukah semakin menjadi malas itu.
Nah, kemudian menurut Skinner ada 2 prinsip umum yang berkaitan dengan conditioning. Itu setiap respon yang diikuti oleh reward itu bekerja sebagai reinforcement stimuli dan akan cenderung diulangi, dan reward atau reinforcement stimuli ini akan meningkatkan kecepatan terjadinya respon. Jadi kalau kita dapat reward, misalnya belajar, naik kelas, dapat hadiah HP baru, maka besok-besok akan semakin giat belajar supaya bisa dapat hadiah yang lebih bagus lagi gitu ya. Besok dapat sepeda motor, naik kelas lagi dapat rumah, dapat mobil, nah itu bangkrut orang tuanya gitu ya. Nah, bisa begitu. Atau apa ya, kalau misalnya mahasiswa itu dapat nilai poin bagus gitu ya, maka nanti akan meningkatkan kecepatannya dalam mengerjakan tugas, mempelajari materi dan segala macam. Nah, terus kemudian reinforcement atau penguat itu ada 2, ada yang positif dan ada yang negatif. Yang positif itu apabila diperoleh nanti akan meningkatkan respon. Sementara kalau yang negatif itu kalau ditiadakan maka akan meningkatkan probabilitas respon juga. Contoh misalnya begini. Kalau belajar kerjakan PR-nya maka nanti dapat voucher belanja sepuasnya, misal begitu. Yang positif. Kalau yang negatif, kalau tidak belajar maka tidak boleh nonton TV. Kalau tidak belajar HP-nya disita. Gitu. Nah, maka akhirnya supaya dia mau belajar, daripada nanti kadang-kadang kalau nonton TV, kadang-kadang nonton sinetron yang disukai gitu ya, atau tidak bisa main HP, karena HP sekarang ini segala-galanya bagi manusia gitu ya. Daripada tidak boleh di HP-nya disita, akhirnya mau belajar mengerjakan PR. Jadi bukan lagi yang sifatnya positif, kadang-kadang yang negatif juga penting. Kapan kita menggunakan yang positif, kata yang menggunakan negatif? Nanti di semester 3 ya, kita akan ketemu di psikologi pendidikan, terutama kaitannya dengan penguatan positif dan penguatan negatif dan bagaimana memodifikasi perilaku di dalam kelas. Sekarang cukup berkenalan dulu, baca-baca dulu, lebih ke modifikasinya, nanti kita masing-masing ke mata kuliahnya masing-masing. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Puyuh juga saya, nah, berbusa-busa berbicara. Silakan. Kalau ada pertanyaan. Gestalt ataupun behavioristik, ya silakan. Ibu izin bertanya. Perkenalkan, Ulun Indah Mutia Hanifa dari kelas A mengenai yang aliran Gestalt tadi, Bu. Itu kan ada hukum kedekatan. Yang garis-garis itu tadi tuh garis-garis berpasangan tadi, yang satunya itu yang satunya yang jomblo tadi tuh apakah dianggap masih ada atau sama dengan yang pasangan lain? Karena saya langsung jawab ya. Karena dia tadi hukumnya adalah hukum kedekatan, berarti dia dianggap sama seperti yang ini sama seperti temannya yang berpasangan itu tadi, karena dianggap jadi satu kesatuan tadi. Yang jomblo tadi itu tidak terlihat awalnya. Begitu amati lebih lanjut baru kelihatan yang jomblo itu tadi. Jadi ini kedekatan, maka kita akan selalu mempersepsikan bahwa yang satu akan sama dengan yang lain. Sama seperti begini, ada 5 orang satu geng. Ini masing-masing punya kepribadian masing-masing. Nah, yang 4-empatnya ini sama, misalnya suka menjahili orang, maka yang satu nih itu akan kena hukum kedekatan. kena hukum kedekatan, dia itu pasti dianggap suka jahili orang juga. Gitu. Nah itu yang maksud saya, kita akan melihat secara totalitas. Begitu juga tadi yang garis-garis tadi. Garis-garis tadi itu akan dianggap sebagai totalitas satu kesatuan karena dia dekat dengan yang berpasangan-pasangan itu tadi. Nah, apakah nanti kedekatan juga akan berbarengan dengan kesamaan ataukah kedekatan hanya kedekatan saja? Itu juga tergantung lagi. Bisa jadi antara ketika kita kena hukum kedekatan, kena juga hukum kesamaan tadi. Itu bisa. Jadi saling berkaitan satu dengan yang lain. Contoh misalnya tadi yang garis.
ini kan kena hukum kedekatan karena kita beranggapan bahwa ini sama dengan teman-temannya yang lain, satu kelompok. Tetapi kita juga akan kena hukum kesamaan, bisa. Kenapa? Karena tadi di yang empat yang ini dia sama, satunya kemudian jomblo sendiri tidak sama. Tetapi karena dia dekat, lalu akhirnya menjadi satu kesamaan. Jadi antara kedekatan dan kesamaan itu bisa jadi saling berbarengan. Bisa terpisah sendiri-sendiri, bisa juga bergabungan satu dengan yang lain. Gitu ya. Tinggi, Bu. Paham. Terima kasih. Yang lain silakan kalau ada. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Darmawan dari kelas A. Saya ingin bertanya, bagaimana seorang yang terlahir di dalam lingkungan yang buruk tuh dan memiliki sifat yang buruk, apakah bisa dia mengubah pribadinya yang buruk tersebut di lingkungan yang buruk tersebut, Bu? Terima kasih. Oke, saya jawab berdasarkan aliran behavioristik ya. Kalau menurut aliran behavioristik, jadi kalau lingkungannya buruk, maka anak akan menjadi buruk. Kalau dia tetapi nanti kita akan berbicara berbagai macam aliran yang lain. Berbicara aliran psikologi kognitif gitu ya, akan berbicara aliran humanistik yang di behavioristik tidak melihat kemampuan mengontrol diri, itu tidak dilihat behavioristik. Tetapi di yang lain kan dilihat. Sehingga yang seperti yang kamu tanyakan itu akan menjadi perbedaan yang lain. Ya, kalau behavioristik kan dia akan sangat percaya lingkungannya bagaimana, ya itu yang akan membentuk terhadap perilaku manusia. Tetapi di humanistik, di psikologi kognitif gitu ya, itu punya kehendak. Manusia itu bebas, dia punya berpikir, punya perasaan. Yang manusia itu unik, beda dengan manusia yang lain. Itu mereka bisa mempunyai kemampuan untuk mengontrol dirinya, sehingga itu tidak tergantung dari lingkungannya, tapi juga tergantung dari si individunya. Karena manusia itu adalah manusia yang memiliki kemauan untuk bisa mengontrol perilakunya. Itu menurut pendapat aliran yang lain. Oh iya, betul. Karena lingkungannya. Berarti kalau mau lingkungannya baik, mau anaknya baik, maka lingkungannya harus diubah dulu. Dimodifikasi dulu menjadi baik supaya anaknya menjadi baik. Seperti itu. Gimana sih, Ahmad? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Sudah ya, si Ahmad sudah jelas ya? Ya, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Sepertinya sinyalnya di sini bermasalah. Ada lagi kah pertanyaan?
Ada lagi pertanyaan mungkin? Baik, kalau tidak ada, saya rasa cukup dulu ya untuk hari ini. Silahkan nanti dipelajari lagi dua aliran ini, Gestalt dan behavioristik. Terus kemudian minggu depan, suara saya kedengaran nggak ini? Ibu kedengaran. Dengar, Bu. Ya, Bu. Ya, tadi keluar soalnya. Baik, saya rasa cukup dulu ya. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Mudah-mudahan minggu depan tidak ada halangan. Minggu depan akan belajar psikologi kognitif dan humanistik. Materi yang hari ini juga tolong dipelajari lagi, dibaca lagi. Aliran psikologi Gestalt dan aliran behavioristik. Minggu depan masuk kognitif dan humanistik. Setelah itu Anda siap-siap untuk ujian akhir semester. Jangan lupa minggu depan nanti ada tugas tambahan. Minggu depan nanti akan ada tugas tambahan dari saya untuk saya kan belum pernah ngasih tugas kan ya. Kata behavioristik kan tugas itu yang akan membuat Anda terlatih gitu ya. Membuat Anda semakin terlatih dan muncullah kepuasan itu ya. Baik, kita langsung aplikatif saja behavioristiknya gitu. Saya rasa cukup dulu untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak Ibu. Saya izin live ya. Iya, Bu, siap. Ada tugas kah? Ya Allah, aku kira tugas. Ini biasanya tugas sehari langsung dikumpul. Hati-hati saja kita nih. Iya. Ingatan statistik. Lagu apa, Bu? Oh, Ini kita end aja lah dulu meetingnya. iya. Bye-bye. Terima kasih, Bye guys. semua. Assalamualaikum. Jangan lupa mandi. Waalaikumsalam.